kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengawas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, kawan kami Bapak Wimbo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia, Pak Joni Plate, Menkominfo, Bapak Menteri Agama yang diwakili Pak Zainud Tauhid, dan seluruh jajaran dari Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional MUI. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua, salam sehat. Kita mengawali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan waktu untuk bisa melakukan webinar dari Ijtima Sanawi atau annual meetingnya Dewan Pengawas Syariah, yaitu pada tahun 2021 ini. Tema tadi yang sudah disampaikan adalah kebijakan digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam di dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah. Tentu ini adalah tema yang relevan karena kalau kita bicara tentang digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial adalah bagian dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan memanfaatkan momentum terjadinya COVID ini di mana terjadi digitalisasi atau transformasi ke ekonomi digital dan teknologi digital di dalam cara kita bekerja dan di dalam mengintegrasikan atau blending kalau kita bisa katakan antara dana komersial dengan dana publik dan dana sosial. Ini di dalam Kementerian Keuangan kita memiliki blended finance yang bahkan skalanya tidak hanya nasional tapi internasional di dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan seperti Sustainable Development Goal. Saya menyampaikan terima kasih atas undangan dari pengurus Dewan Syariah Nasional Masyarakat Ulama Indonesia yang sampai dengan penghujung tahun 2021 ini masih aktif di dalam melakukan aktivitas di dalam rangka untuk terus membumikan nilai-nilai syariah di dalam ekonomi dan masyarakat, terutama di bidang keuangan. Ibu Bapak sekalian, tadi telah disampaikan oleh Pak Wimbo begitu cukup panjang dan detail bagaimana COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia dan juga Indonesia. Dan Indonesia juga dalam hal ini melakukan langkah-langkah extraordinary untuk bisa menangani COVID. Kebetulan kalau hari ini ada Pak Peri, ada saya, dan Pak Wimbo, ini the three musketeers yang kita sering harus bersama-sama merumuskan kebijakan agar kita bisa meminimalkan dampak yang sungguh luar biasa dari COVID ini. Pada saat 2021 kita baru saja menyaksikan bagaimana munculnya varian Delta itu betul-betul mengubah seluruh dinamika pemulihan ekonomi kita pada sekitar bulan Juni, Juli, dan hingga September. Sehingga kinerja dari perekonomian juga sangat dipengaruhi oleh varian Delta tersebut. Sekarang di penghujung tahun muncul lagi varian baru atau varian of concern yaitu Omicron. Kita berharap ini tentu bisa kita juga tangani secara cukup efektif tanpa menimbulkan korban manusia dan tentu juga korban dari sisi perekonomian. Ibu Bapak sekalian, APBN merupakan instrumen yang luar biasa penting di dalam kehidupan bernegara, dalam perekonomian dan dalam masyarakat. Pada saat kita menghadapi COVID, APBN menjadi tools yang ada di depan dan utama. Bahkan tadi kalau polisinya Pak Wimbo atau bahkan dari Bank Sentral itu memiliki instrumen daya dorong itu menggunakan instrumennya melalui instrumen APBN. Seperti APBN melakukan deficit financing untuk pendanaan COVID maupun membantu masyarakat secara sosial, kita berkolaborasi dengan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia bisa memberikan fasilitas pendanaan dengan 0% secara direct. Ini adalah extraordinary situation. Yang di depan memang APBN, namun kita bisa bekerja sama dengan otoritas moneter. Kolaborasi semacam inilah yang menjadi sangat penting. Sama juga dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Wimbo,
di mana pinjaman-pinjaman mengalami kesulitan, maka dilakukan restructuring dan pemerintah menambahkan melalui APBN subsidi bunga, sehingga mereka dalam hal ini dunia usaha dan perbankan bisa sama-sama menghadapi shock yang sungguh luar biasa. Pemerintah juga menggunakan dana ditempatkan di bank-bank termasuk BPD yang kemudian menyalurkan kepada BPR agar pada saat kesulitan COVID yang luar biasa ini likuiditas dan suku bunga bisa diturunkan serendah mungkin. Itulah betapa pentingnya APBN sebagai instrumen yang sungguh luar biasa pada saat menghadapi musibah seperti yang kita hadapi pada saat ini, yaitu musibah COVID-19. Pemerintah akan menggunakan APBN terus untuk melakukan focusing atau refocusing pada saat yang kita hadapi adalah dinamika yang luar biasa seperti COVID ini. Maka waktu terjadi Delta varian, kita merefokus APBN. Banyak pengeluaran harus disalurkan atau direprogram untuk memberikan prioritas pada bidang kesehatan, pada bidang usaha kecil menengah, dan membantu masyarakat dalam bentuk bantuan sosial. Inilah yang sesuai dengan maqasid asy-syariah, tujuan syariah, yaitu bagaimana kita selalu mampu mengedepankan urutan skala prioritas berdasarkan urutan kemaslahatan umat. Kalau masalah kemaslahatan umat terancam, maka kita harus menggunakan instrumen dan polisi kita untuk diprioritaskan kembali dengan skala prioritas. Itu yang kita sebutkan merupakan esensi dari prinsip-prinsip maqasid asy-syariah. Ibu bapak sekalian, di dalam kerangka pemulihan ekonomi kita akan menggunakan APBN sebagai instrumen untuk memulihkan ekonomi. Tahun 2022 yang dalam waktu 1 bulan akan kita masuki insya Allah juga akan tetap bertema pada penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi. Berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah tadi bersama-sama dengan BI, dengan OJK, dan juga di dalam rangka untuk terus mereform perekonomian kita. Karena kita tidak hanya dalam situasi defensif menangani COVID, namun kita membangun fondasi ekonomi Indonesia agar recover stronger, recover better. Bagaimana kita bisa pulih secara lebih baik dan lebih kuat. Karena tujuan bernegara kita masih harus kita raih, yaitu mencapai Indonesia yang adil dan makmur. Badatun toibatun warabun ghafur. Dan setiap kali kita berjuang mencapai tujuan itu, kita akan diuji. Namun kita juga memahami sebagai umat Islam bahwa semua ujian itu pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah esensi dari yang namanya the journey atau perjalanan di dalam perjuangan mencapai cita-cita agar Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun toibatun warabun ghafur. Nah, di dalam konteks ini, ekosistem ekonomi syariah yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan teknologi menjadi sangat penting. Kalau kita bicara tentang ekonomi, yang tadi kita bicara secara makro dalam hantaman COVID atau tantangan-tantangan baru yang kita antisipasi, seperti perubahan iklim. Ini akan mempengaruhi perekonomian dan bahkan juga sosial. Nah, oleh karena itu kita harus terus mengasah instrumen-instrumen kebijakan. Dimensi ekonomi ini bisa makro sampai dengan mikro. Saya sering lihat sebagai ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam, saya melihat perhatian dari banyak para ekonom Islam biasanya pada masalah mikro transaksional. Tapi makro itu mempengaruhi fundamental suatu negara. Kita lihat banyak negara-negara yang kesulitan di dalam mengelola ekonominya pada saat ekonomi makronya terguncang sangat berat. Hari ini saja di dalam negara-negara G20 kita lihat negara emerging country seperti Argentina, Turki menghadapi krisis yang sangat-sangat serius. Itu juga karena dimensi makronya luar biasa sedang dalam guncangan, kemudian dikenakan COVID. Saya selalu mengatakan bahwa makro policy harus tetap berlandaskan kepada keadilan, adalah esensi dari value Islam, dan juga dari sisi distribusi dan stabilitas. Itulah kenapa instrumen APBN menjadi penting. Instrumen APBN itu sama seperti
instrumen untuk mencapai tujuan keadilan karena kita memiliki fungsi distribusi dan alokasi, dan juga kemajuan atau efisiensi, dan juga stabilisasi. Jadi alokasi, distribusi, dan stabilisasi menjadi sangat penting. Nah, di dalam menghadapi COVID ini, kita menghadapi kondisi di mana perekonomian terpengaruh secara sangat dalam. Ada apa yang disebut scarring effect atau efek luka yang dalam. Maka kita sekarang harus meneliti secara bersama bagaimana memulihkan ekonomi dan meminimalkan atau menyembuhkan luka perekonomian akibat adanya pandemi yang cukup dalam. Dimensi kedua dari ekosistem Islam adalah dimensi sosial, di mana kita melihat bahwa dengan demografi yang relatif muda dan masih growing, Indonesia memiliki kesempatan untuk tetap menjaga bonus demografi. Namun mereka harus terus diisi dengan keahlian. Apakah itu dalam teknologi digital, apakah dari sisi skill, maka dia akan menjadi sangat penting. Dimensi sosial juga mengedepankan adanya jahitan atau fabrik dari jahitan sosial yang kuat, sehingga masyarakat, demografi, dan sosial itu menjadi social capital yang bisa memajukan kehidupan bangsa. Disinilah letak kita untuk terus menjaga agar secara sosial tidak terjadi gap atau diskrepensi yang sangat besar. Dan di sini peran APBN juga sangat penting. APBN ini menggunakan yang disebut jaring pengaman sosial sebagai salah satu prioritas umum. Dan ini artinya kita menolong. Kalau di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang meminta kita untuk melakukan atau memelihara anak yatim, fakir miskin. APBN juga sama. Kita lebih dari 430 triliun adalah untuk menjaga dan membantu sosial 10 juta masyarakat kita yang paling miskin atau vulnerable, 18 juta mereka yang kemudian harus diberikan bantuan dalam bentuk sembako, dan kita tambahkan di desa 5,8 juta keluarga yang diberikan bantuan selama pandemi ini. Kita masih memberikan dalam bentuk berbagai dukungan kepada kelompok keluarga yang tidak mampu ini, seperti beasiswa untuk SD, SMP, dan bahkan SMA, dan kartu kuliah. Pemerintah masih memberikan selama pandemi ini adalah subsidi internet dan juga subsidi listrik. Jadi ini adalah yang disebut di dalam esensi value Islam, yaitu kita peduli kepada mereka yang mengalami atau dalam situasi kesusahan. Dan ini diwujudkan dalam fiscal policy APBN kita yang memberikan alokasi yang sangat besar bagi membantu mereka yang tidak mampu, sehingga mereka bisa menjadi masyarakat yang semakin sejahtera. Bahkan sekarang Presiden Jokowi memfokuskan kita untuk membantu, difokuskan pada kabupaten, kecamatan, dan desa di mana konsentrasi dari kemiskinan absolut berada. Ini adalah salah satu bentuk perwujudan nilai Islam. Mungkin tidak dilabelkan dalam bentuk atau dalam terminologi yang berbahasa Islam, namun jelas ini adalah esensinya adalah esensi mengenai kepedulian kepada kelompok yang tidak mampu, yang miskin, dan sesuai dengan nilai utama Islam, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dimensi ketiga adalah dimensi teknologi. Kita semuanya hari ini bicara tentang digital teknologi dan revolusi industri 4.0. Tentu ini adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, kita semuanya, bahkan dalam berinteraksi secara ekonomi, secara sosial, dan bahkan secara politik, dan dalam kita bekerja sekarang semuanya sangat diwarnai oleh teknologi. Nanti Pak Joni Plate akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pemerintah untuk membuat teknologi digital ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, ini aspek keadilan yang sangat Islami. Bagaimana pemerintah melakukan investasi di bidang teknologi informasi sampai ke seluruh pelosok tanah air. 20.000 desa yang selama ini belum bisa connected akan bisa connected
dengan akses kepada teknologi digital karena pemerintah melakukan investasi yang luar biasa di bidang teknologi digital ini. Dari mulai satelit, BTS atau konektivitas sampai dengan kabel fiber optik. Ini semuanya nanti akan disampaikan oleh Pak Joni Plate. Dan dari sisi softwarenya serta data center. Karena sekarang teknologi digital mengandalkan cloud dan data center. Saya ingin masuk sekarang kepada bagaimana relevansi seluruh infrastruktur dan policy ini di dalam kehidupan kita untuk konteks hari ini, yaitu sinergi antara ekonomi syariah yang lebih terintegrasi dengan fokus pada pengelolaan dana sosial, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf yang lebih transformatif. Bagaimana mewujudkan ekonomi keuangan mikro syariah yang sustainable dan meningkatkan inklusi keuangan syariah. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat penting yang merupakan program yang didukung dalam KNEKS. Langkah-langkah transformasi pengelolaan wakaf uang nasional adalah merupakan salah satu langkah yang nyata. Kalau tadi disampaikan sebagai kebutuhan untuk mendesain institusinya. Kalau saya melihat dari sisi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, membangun platform kolaborasi itu menjadi penting. Karena dengan teknologi dan dengan kolaborasi kita akan bisa mendorong makin cepat apa yang disebut inklusi keuangan. Saya berikan contoh. Pemerintah memberikan 10 juta keluarga dana transfer setiap bulannya atau bahkan kita bayarnya 3 bulan sekali dalam bentuk program keluarga harapan. Mereka ini yang tidak pernah punya account di bank. Dengan adanya transfer pemerintah, kita langsung melakukan inklusi keuangan. Dan ini termasuk mereka ada di dalam account-account yang sifatnya masuk dalam bank syariah. Jadi inklusi keuangan langsung direct bisa dilakukan. Pemerintah dalam suasana COVID menambah 10 juta tambahan lagi. Jadi 10 juta plus 10 juta. Dalam bentuk transfer non-tunai. Memang tadi, makanya kalau kita sampaikan, Pak Joni Plate akan menyampaikan masih banyak daerah yang barangkali belum bisa membuka bank account. Maka kita juga mengandalkan post office atau kantor pos untuk mendelivernya. Namun ini juga salah satu dalam kondisi musibah COVID, penetrasi inklusi keuangan kita justru akan makin meningkat. Di desa tadi saya sampaikan 5,8 juta. Jadi kalau ini dikombinasikan dengan teknologi digital, maka kita bisa langsung bicara tentang tadi inklusi keuangan dan juga opsi untuk membukanya dalam bentuk account syariah. Kita bicara tentang dalam hal ini untuk bisa meningkatkan transaksi yang menggunakan syariah pada level yang sangat kecil, ultra mikro. Maka kita menggunakan instrumen apa yang disebut ultra micro finance. Ini sekali lagi juga dari APBN. Sekarang lebih dari 7 triliun dan jumlah penerimanya lebih dari 2 juta. Ini jauh lebih sangat cepat kalau kita bandingkan dengan bank wakaf yang mungkin sering disampaikan oleh Pak Wimbo. Karena skalanya begitu sangat nasional. Nah ini perlu untuk kita pikirkan. Jadi kalau kita minta bicara dengan teman-teman di Dewan Syariah, ayo kita lihat instrumen ini. Dan bagaimana mereka bisa dikonversi, distrukturkan, sehingga kita meyakini bahwa ini mengikuti azas syariah. Instrumennya sudah tersedia, resource-nya ada, daya jangkaunya sampai ke rakyat paling bawah. Jadi tinggal sekarang kita berpikir tidak dalam bentuk tadi transaksi kecil, tapi ini adalah transaksi nasional. Dan ini juga bisa menimbulkan literasi syariah. Jadi saya akan mengundang kolaborasi seperti ini, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kementerian Keuangan membangun special mission vehicle seperti PT SMI, dan meskipun kita mendanai untuk transaksi seperti infrastruktur, kita juga membuka segmen yang menggunakan struktur transaksi syariah. Ini juga bisa memberikan luar biasa, tidak hanya eksperimentasi, tapi concrete action.
sehingga nilai-nilai syariah atau struktur transaksi syariah bisa makin diperbaiki dari sisi efisiensinya, reliability-nya, sehingga orang tidak punya persepsi, oh kalau syariah itu rumit, tidak familiar, dan kemudian menimbulkan discourage atau mengurangi minat untuk bisa penetrasi lebih bagus. Jadi saya berharap bahwa kita bisa membumikan istilahnya tadi dengan menggunakan the real transaction yang sudah ada, tools yang sudah ada, bahkan institusi yang sudah ada. Ini yang saya harapkan mungkin menjadi salah satu approach yang berbeda. Kementerian Keuangan sudah mempromosikan seperti surat berharga syariah negara tadi yang disampaikan oleh Pak Wimbo. Tadi kalau lihat volumenya 1.100 triliun lebih. Kalau lihat corporate sukuk tadi hanya 30 triliun. Yeah. Nah, jadi saya juga mengatakan kalau volumenya begitu besar, bagaimana kita bisa menciptakan suatu inklusivitas, persepsi bahwa syariah itu tidak di pinggiran, dia ada di mainstream. Ibu, mohon maaf, bisa di-wrap up Ibu pemaparannya? Ya, saya akan tutup ya tadi ya dengan kas wakaf link sukuk yang sudah dilakukan oleh kita selain sukuk tadi. Kita sudah menerbitkan 50 miliar. Dan saya sekarang minta supaya di dalam gerakan wakaf nasional ini kita lakukan dengan teknologi digital. Sehingga kita tahu siapa yang menginvest. Ini tadi yang sampaikan. SWRR 001 mulai dari 14 miliar, kemudian muncul dengan 24 miliar. Dan kita sudah melihat menggunakan teknologi digital untuk melakukan registering secara daring. Dengan teknologi digital kita juga tahu berapa banyak partisipannya, 1.642. Mayoritas mereka adalah generasi milenial, 30%. Nah, ini memberikan informasi, digital teknologi memberikan informasi yang sangat timely, data. Kemudian kita bisa mendevelop strateginya ke depan. Demikian juga platform ISBN yang sekarang kita juga develop, surat berharga negara bisa juga dijadikan salah satu platform untuk makin me-reach out masyarakat secara luas. Poin saya mungkin untuk saya tutup, gunakan teknologi digital sebagai suatu cara untuk bisa melakukan ekspansi, namun pada saat yang sama juga mempromosikan nilai-nilai Islam yang luhur, yaitu kejujuran, akuntabilitas, dan amanah. Teknologi digital membuat kita mampu untuk tracking, karena dengan menggunakan nilai-nilai agama, kemudian kita tidak fokus untuk membangun tata kelola yang baik. Tata kelola yang menjadi esensi dari tadi, bagaimana kita menjadi amanah, jujur, dan bisa dipercaya, integritas. Itu adalah hal yang mungkin saya encourage di dalam konteks ekonomi syariah ini, dan juga bagaimana menggunakan instrumen serta platform yang sudah ada. Tentu kami membutuhkan terus berkolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional MUI di dalam upaya kita untuk terus menumbuhkan aktivitas ekonomi syariah. Ide-ide baru, inovatif, yang cemerlang, yang out of the box akan sangat dibutuhkan. Sehingga kita selalu melihat tidak musibah itu dari sisi negatif, tapi musibah sebagai cara untuk kita tidak hanya menjadi resilient atau sabar, tapi juga kita menjadi manusia yang berpikir atau mencari solusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga ini akan memberikan suatu forum di dalam mencari ide-ide baru dan ide-ide yang baik untuk terus mendorong value-value keislaman yang luhur di dalam kehidupan masyarakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.